Go yard. I got so much money. Are ya ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know Suatu sistem teknologi yang terbentuk oleh hubungan kimia tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen ekosistem ada 2, yaitu biotik dan abiotik. Biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidupnya adalah terhadap bangsa, menumbuhkan nutrisi, bergerak, tumbuh dan berkembang, dan berproduksi. Abiotik adalah komponen yang terdiri atas semua lingkungan abiotik yang terdapat dalam ekosistem itu sendiri. Adapun yang termasuk komponen dalam abiotik adalah udara, air, tanah, suhu, kelembaban, tekanan, dan cahaya matahari. Ciri-ciri yang dimiliki lingkungan yang abiotik adalah tidak bernafas, tidak bergerak, dan tidak dapat berkembang biak. Interaksi antar komponen ekosistem. Apa itu interaksi antar komponen ekosistem? Interaksi antar komponen ekosistem adalah interaksi yang terjadi antara biotik dan ataupun sebaliknya. Adapun interaksi ini menunjukkan hubungan yang saling mempengaruhi antar faktor biotik dan abiotik. Interaksi antar spesies yang berbeda dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu kompetisi, predasi, simbiosis, dan antibiosis. Komponen dalam suatu ekosistem merupakan salah satu bentuk interaksi antar individu yang bersaing memperebutkan kebutuhan yang tidak sama. Prediksi adalah interaksi antar organisme di mana satu organisme memakan organisme lainnya. Simbiosis adalah keadaan hidup antar organisme berbeda. Ini berhubungan dengan manfaat. Antibiosis adalah pengambatan tumbuhan jamur patogen karena adanya antibiotik. Gambar interaksi antar spesies adalah sebagai berikut. Aliran energi rantai makanan. Rantai makanan yaitu perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya dalam bentuk zat makanan dan terjadi saat makhluk hidup memakan untuk makhluk hidup lainnya. Fungsi rantai makanan adalah memastikan dan menjaga agar ekosistem makhluk hidup tetap stabil, mencegah terjadinya pertunahan pada suatu organisme atau lain-lainnya. Jaringan makanan. Jaringan makanan adalah hubungan kompleks dari rantai makanan dalam sebuah komunitas ekologis yang menunjukkan hubungan siapa yang mengonsumsi siapa. Jaringan makanan di ekosistem memiliki fungsi untuk menggambar interaksi langsung antar spesies. Dengan begitu, hubungan antar spesies bisa dibedakan mana yang termasuk spesies dasar, peliharaan, dan puncak spesies. Dengan begitu, hubungan antar spesies bisa dibedakan mana yang termasuk spesies dasar, peliharaan, dan puncak. Piramida. Piramida ekologi adalah piramida abstrak yang menggambarkan hubungan struktur dan fungsi dari komponen-komponen biotik dalam ekosistem. Piramida ini menunjukkan bahwa semakin banyak tingkatnya, maka akan semakin kecil. Tingkat paling bawah dalam piramida ekologi adalah produsen. Kemudian di atasnya adalah konsumen berupa hewan, herbivora, hingga tingkat teratas adalah hewan karnivora.
kedua adalah piramida ekologi yang menggambarkan jumlah spesies dalam tingkat tropik rantai makanan. Artinya piramida jumlah menunjukkan jumlah produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen biasa dalam suatu rantai makanan. Piramida biomasa menggambarkan tingkat tropik berdasarkan berat total dari komponen biotik pada area dan waktu tertentu. Piramida energi menunjukkan jumlah energi setiap tingkat tropik. Produktivitas adalah kemampuan suatu organisme tunggal untuk mengubah bahan organik atau bahan lainnya yang akan pindah ke organik lain. Produktivitas primer, kecepatan memproduksi atau mengubah bahan dari organik menjadi energi yang akan ditimpa dalam jaringan oleh produsen. Produktivitas sekunder, kecepatan mengubah dari bahan organik menjadi energi yang dimana akan digunakan energinya oleh hewan dan mikroba. Daur biokimia. Daur biokimia merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik atau tanah dan air. Akan perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida. Daur nitrogen. Daur nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lainnya. Daur karbon. Daur karbon adalah salah satu siklus biokimia mendaur ulang unsur karbon sebagai penyusun tubuh makhluk hidup. Unsur karbon yang didaur ulang dari makhluk hidup yang mati akan digunakan oleh makhluk hidup yang lainnya. Siklus Pascal. Siklus Pascal adalah salah satu bagian dari siklus biokimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke abiotik. Keberadaan daur ini sangat diperlukan untuk kelestarian makhluk hidup dalam ekosistem di bumi. Daur belerang. Daur belerang merupakan perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida. Pertanyaannya, apa saja komponen ekosistem dan sebutkan dua contohnya? Adalah jawabannya biotik dan abiotik. Contohnya biotik adalah tanaman dan contoh abiotik adalah cahaya matahari. Yang kedua adalah ilmu yang mempelajari ekosistem adalah ekologi. Yang ketiga, sebutkan satu contoh kompetisi yang terjadi pada interaksi antar spesies. Jawabannya serigala dan beruang yang bersaing mendapatkan mangsa yang sama habitatnya. Pertanyaan yang keempat, apa fungsi piramida ekologi pada ekosistem? Piramida ekologi ini berfungsi untuk menunjukkan gambar perbandingan antar tropik pada suatu ekosistem. Pertanyaan kelima adalah, sebutkan satu contoh rantai makanan. Rumput dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, lalu ular dimakan oleh tikus, ular dimakan oleh elang, dan kemudian elang menjadi jamur. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini dapat kalian pahami. Terima kasih.